Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Agus Prasetyo dengan NIM 211, Muhammad Sultan Mufti dengan NIM 213, dan Michelle Anandajev dengan NIM 218 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami. Yang pertama-tama rancangan program. Di sini rancangan program di bagian input output CPP yaitu membuat menu login dengan nama sebagai user dan NIM sebagai password. Terus menentukan saldo, misalnya saldonya 500.000, menampilkan list jenis barang yang dijual, menentukan jumlah jenis barang dan jumlah barang yang akan dibeli. Selanjutnya memilih jenis barang, menghitung barang yang dipilih. Kemudian di bagian proses menentukan alamat. Ini nanti dilanjutkan menggunakan voucher, di mana misal kita memiliki voucher 10% dan voucher diskon 15%. Ntar kita memilih akan menggunakan voucher yang mana. Kemudian memilih ingin menggunakan proteksi atau asuransi atau tidak. Jika iya, nanti akan dikenakan biaya tambahan. Misal ada biaya tambahannya, misal berapa, nanti total yang harus dibayar ditambahkan. Selanjutnya memilih ekspedisi pengiriman produk. Misal ada tersedia JNE dan JNT Express, kemudian salah satu ada yang gratis ongkir, ada yang ongkirnya berapa, beda-beda kayak gitu. Kemudian ada juga di bagian input proses lagi untuk menulis hasil ke pradata atau menjadi struct ini nanti. Yang pertama ke base H dulu. Ini di base H kita ada void login, pilih barang, kemudian ini di voucher, proteksi dan ekspedisi, kemudian to file untuk menuliskan struct. Ini privatnya untuk mendeklarasikan. Kemudian yang di bawah ini telah akan dijelaskan di bagian input output dan proses, di mana di sini dikerjakan oleh input output, di sini proses. Oh iya, inti untuk pembagiannya saya sebagai ketua tim merancang rancangan program serta merancang base H, kemudian dan output input ini bersama Agus serta membantu pengerjaan proses ini bersama ini sih Michelle Anandajev. Oke, yang pertama kita di input output dulu. Di sini di bagian void base login. Itu kita akan memasukkan nama user sebagai nama, ID sebagai name, menggunakan if else. Yaitu kodenya menu login, masukkan untuk memasukkan user dan memasukkan passwordnya. Passwordnya itu ID atau name-nya. Menggunakan if else. User, jika usernya ini Agus, ini anggota kami, passwordnya ini name-nya, atau ini saya Mufti dan passwordnya adalah name saya, kemudian atau Michelle dan passwordnya name dia. Kalau benar berarti Anda berhasil login, jika salah login gagal. Kemudian di bagian pilih barang disajikan list barang dan harga, memilih barang yang akan dibeli dan jumlah barang dan jenis barang. Setelah itu hitung total harga. Nah, di sini misal kita punya saldo 500.000. Terus kita ada list barang yang akan dijual gitu ya, yang akan kita beli. Terus kita memilih barang yang akan dibeli, pilih barang satu, ini ditampung di bagian pilih barang satu, kemudian jumlah barangnya berapa. Terus menggunakan if else, misal pilih barang satu, yaitu buku tulis yang seharga ini, yang seharga 10.000. Nah, nanti total yang pertama itu 10.000 harganya, harga buku, ditambah jumlahnya berapa ini jumlahnya. Kemudian jika pilih 2 dan jika pilih 3 ini dan seterusnya. Kemudian kita jika ingin mengambil beberapa jenis barang, di sini ada pertanyaan apakah ingin menambah barang ya atau tidak. Misalnya ya, pilih nomor lagi seperti tadi.
seperti tadi, pokoknya ntar ditampung di total 2. Total 2 ini yang kedua. Kemudian total semuanya itu total satu harga barang itu total satu yang kita tadi. Kemudian yang total 2 ini yang kita tambahkan. Ini sama saja pilih 2 atau pilih 3 gitu. Jika else, jadi jika tadi tidak menambah barang, berarti total 1 sama dengan total satu harga barang sama dengan total 1 tadi. Kemudian kita masuk ke proses. Di sini ada voucher untuk menentukan vouchernya. Disajikan list voucher yang dimiliki. Pengguna memilih untuk menggunakan voucher atau tidak menggunakan e-files. Jika iya, kalikan diskon voucher dengan total harga barang 1. Di sini ada diskon. Diskon itu total satu harga barang dikali besar diskonnya itu berapa tadi. Kemudian kita mencari total 2 harga barang. Kemudian masuk ke program. Misalnya kita mempunyai voucher diskon 15% dan 10%. Kita pilih voucher yang ke-1. Maka besar diskon sama dengan total satu harga barang tadi dikalikan 0,1 atau 10%-nya. Menjadikan total 2 harga barang, yaitu total 1 dikurangi diskonnya tadi. Jadi total yang harus dibayar setelah menggunakan diskon kita deklarasikan sebagai total 2 harga barang. Begitu juga jika kita memilih voucher 15%. Itu juga sama penjelasannya. Kemudian diproteksi. Terdapat pertanyaan ingin menggunakan proteksi atau asuransi atau tidak. Menggunakan if-else juga seperti tadi. Jika iya, maka akan dikenakan biaya tambahan. Nah, di sini kita akan mencari total 3 harga barang, yaitu biaya tambahannya atau asuransinya ditambah total 2 harga barang tadi yang dari voucher. Nah, di sini kita ada pertanyaan akan menggunakan asuransi atau tidak. Kalau iya, akan dikenakan biaya tambahan sebesar 2.000. Ya atau tidak? Jika iya, maka total 3 harga barang, yaitu total 2 tadi, total 2 harga barang tadi ditambah 2.000. Ini asuransinya. Nah, sekarang ini total yang harus dibayar setelah menggunakan proteksi atau asuransi, yaitu ditambung ke total 3 harga barang. Begitu juga kalau tidak menggunakan. Berarti kalau tidak menggunakan total 3 harga barang sama dengan total 2 yang tadi. Sekarang kita memilih ekspedisi. Disajikan list beberapa kota di Indonesia. Pengguna memilih alamat, selanjutnya memilih layanan ekspedisi pengiriman. Disajikan list beberapa layanan ekspedisi pengiriman. Pengguna memilih layanan. Jika memilih salah satu ekspedisi, nanti ditentukan kenakan ongkir 0 atau jumlah tertentu, tergantung pilihan kita. Ya, kita sekarang di sini ada list kurir. Berarti kita memasukkan nama penerima, tambung ke nama. Kemudian di sini ada list pulau-pulau ya, di mana kita berada. Masukkan kota Anda di mana? Misalnya di Jawa. Misal di Jawa, berarti kita tambung di if 1 atau kota 1, kota 2, kota 3, kota 4. Nah, jika di 4 kota ini atau 4 pulau ini layannya tersedia adalah JNE dan JNT. Masukkan ekspedisi. Misal 1, misal memasukkan JNE kan. Nah, di sini JNE ada gratis ongkir nih. Berarti ongkirnya 0, berarti total harga 4 itu sama dengan total harga 3 plus 0. Jika kita memilih ekspedisi 2, kita ada biaya ongkir 10%. 10.000. Jadi ongkir 10.000, jadi total 4 harga barang itu total 3 ditambah ongkir atau ditambah 10.000. Ya, kita hasilnya ini ada total 4 harga barang. Begitu juga kalau di luar dari 4 kota itu atau 4 pulau itu. Di sini ada JNE dan TNT juga sama, cuman ini ongkirnya jadi berbeda. Jika pilih 1 jadi JNE, ongkirnya di sini ada 20.000. Jadi seperti tadi caranya, kalau yang ini yang kedua
ada 22.000 yang JNT. Kemudian setelah itu kita menemukan total keseluruhan harga. Total keseluruhan harga itu kita tampung dalam total 4 harga barang. Nah, kemudian kita cetak dengan menu struct ini. Menu struct dengan to file di void, letaknya di input output ya. Di void to file, kemudian kita tulis data, open, pradata ini txt-nya, dan pesan barang berapa, ini pemesanan barang, total pemesanan harga barang, di sini total 1 harga barang. Diskon vouchernya berapa, ini diskon. Kemudian kita hitung total harga setelah menggunakan voucher. Kita masukkan ini total 2 harga barang, ini yang voucher tadi. Kemudian setelah menggunakan proteksi, ini total 3 harga barang. Kemudian besaran ongkir yang kita dapatkan tadi, yaitu ongkir. Kemudian total biaya harga keseluruhan tadi yang terakhir, berarti total 4 harga barang. Terus kita close. Ini mohon maaf, di sini masih error. Tapi saya membuat kode baru yang mengacu ke kode program yang kita buat tadi ini, agar bisa di run gitu, bisa lihat hasilnya yang kami maksud kayak gimana gitu. Kami sudah buat di sini. Misal sebentar, kita run ya. Kita run misalnya, nah ini kita masukkan user kan, kayak tadi. Misal saya kan, Mufti. Enter, masukkan password, berarti NIM saya 21.000.18.213. Nah, di sini ada list barang yang dijual nih, ada buku tulis, buku paket, buku novel, harganya sendiri-sendiri. Kita pilih barang mana yang ingin kita beli. Misal kita akan beli novel, berarti 3. Jumlah barangnya berapa? Misal jumlah barangnya kita beli 4. Akan menambah barang atau tidak? Misalnya kita tambah ya, tambah barang apa? Kita beli buku paket aja coba ya. 2. Berapa banyak? 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian total harga pembelian. Totalnya ada 550.000 kan. Terus kita ada voucher nggak nih? Ada voucher 2, 15% dan 10%. Kita akan menggunakan voucher yang mana? Kita menggunakan yang voucher yang gede aja. Berarti 15% kita pilih 2. Nah, total yang harus dibayar setelah menggunakan voucher ini 467.500. Nah, ini ada lagi nih, ada pertanyaan, Pak ingin menggunakan proteksi atau tidak? Kalau iya, akan dikenakan biaya sebesar 2.000. Nah, misal kita menggunakan proteksi aja ya. Misal ya. Nah, kita disuruh mengirimkan nama penerima misalnya. Oke. Nah, di sini ada list nih, ada list beberapa pulau. Nah, kita di kota mana? Misal kita di Jogja kan, di Jogja berarti di Jawa. Berarti Jawa itu nomor 2. Nah, masukkan layanan ekspedisi. Misal kita mau JNE atau JNT. Misal kita JNT ya. JNT 2. Nah, kita total keseluruhan harga ini 47.500. Nah, ini struknya di sini. Pemesanan barang. Total harga pemesanan barang itu tadi yang pertama tadi 550. Total vouchernya 82.500. Total harga setelah menggunakan voucher jadi 467.500. Setelah itu total harga setelah menggunakan proteksi, karena kita tadi menggunakan proteksi jadi 469.500. Besar biaya ongkirnya berapa ke Jogja? Yaitu 10.000 menggunakan JNT tadi. Jadi total biaya yang harus dibayarkan itu 479.500. Ya begini dari kami. Ini di main cuman kita memanggil-manggil saja. Sekian dari kami presentasi responsi Alpro yang pertama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.